Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat AB, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu sehat, walafiat, dan beraktivitas seperti biasa. Oke, kali ini kita akan membahas tentang manajemen biaya. Nah, ini masih masuk ke dalam mata kuliah kita di analisa proyek sistem informasi. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, jangan lupa kalian untuk like, share, and subscribe untuk materi yang lebih menyenangkan lagi. Oke, tanpa basa-basi yuk kita mulai untuk pertemuan ke-6 kita mengenai manajemen biaya. Oke, kalau misalnya kemarin kita selalu membahas triple constraint gitu ya. Nah, manajemen biaya ini adalah termasuk cara untuk mengendalikan dari sebuah project gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian berbicara tentang biaya yang ada di project, tentunya ini adalah merupakan tingkat keberhasilan gitu ya. Jadi salah satu cara untuk mengukur tingkat keberhasilan dari triple constraint ini adalah salah satunya adalah biaya atau cost-nya. Jadi kalau misalnya kemarin kalian kembali lagi kita buka bahwa ada triple constraint, yang pertama itu adalah dari mutunya gitu ya. Lalu yang kedua dari schedule-nya. Kemarin kita sudah bahas masalah schedule gitu ya. Lalu yang ketiga adalah berbicara tentang cost atau biaya. Nah, kalau misalnya kita salah untuk melakukan estimasi dari sebuah project, biaya dari sebuah project, biasanya kita akan mengalami kerugian. Nah, tadinya kalau kita melakukan sebuah usaha, melakukan sebuah bisnis, tentunya kita akan mengharapkan keuntungan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita estimasi biayanya sangat buruk, ya otomatis ya perusahaan kita juga tidak akan berjalan gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan memahami bagaimana penyebab estimasi biaya yang estimasi yang sangat buruk gitu ya. Estimasi ini bisa menyangkut tentang perencanaan gitu ya, perencanaan biayanya, lalu apa saja yang akan terlibat di dalamnya. Lalu nanti kita akan bisa mengatasi gitu ya, mengatasi estimasi biaya yang sangat-sangat buruk. Oke. Kita akan lihat di sini ada definisi dari biaya. Kalau kita lihat definisi ini, biasanya secara umumnya biaya itu pasti diukur dengan satuan nilai mata uang, gitu ya. Nah, kalau untuk di komputer sendiri untuk pembelian hardware gitu ya, biasanya kita akan mengukurnya itu standarnya adalah nilainya dolar. Jadi alat-alat elektronik itu biasanya standarnya itu dolar, gitu ya. Misalnya kalau kalian mau beli komputer, walaupun kita ada di Indonesia, itu misal kalian mau beli server misalnya. Nah, sebenarnya di level distributor itu mereka tidak mengenal nilai uangnya itu rupiah gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat nilai rupiah itu kan fluktuatif gitu ya, naik turun. Dan mereka biasanya menggunakan dolar karena nilai yang memang kalau dibilang stabil gitu ya, ya pasti nilainya pasti stabil di dolar gitu ya. Misalnya kalian membeli server dengan harga $1.000 gitu ya. Nah, $1.000-nya tinggal kalikan saja rupiah gitu kan. Nah, biasanya kalau untuk dijadikan rupiah dalam sebuah project, itu mereka akan mengambil nilai yang paling tertinggi. Lalu misalnya di rupiah itu ternyata dari 1 tahun terakhir misalnya mencapai di angka 15.000. Maka harga minimal yang mereka akan taruh di sana adalah sekitar 15.000. Dan biasanya untuk menjaga-jaga mereka pasti akan melebihkan sebesar 20%. Jadi misalnya dari 15.000 itu mereka akan menaikkan lagi misalnya 16.000 gitu atau 17.000. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya tadi untuk menghindari
nilai mata uang yang fluktuatif gitu ya, naik turun ya. Jadi kalau misalnya nilai mata uangnya ternyata berada di posisi 13.000, nah ketika kalian melakukan MOU nilainya itu adalah 16.000 misalnya, maka akan mendapatkan keuntungan dari pembelian hardware tersebut. Nah, jadi kalau misalnya ternyata ketika kalian melakukan MOU-nya, pembiayaannya itu ternyata hasilnya melebihi gitu ya, misalnya kalian cantumkan di sana adalah 16.000 gitu ya, tapi ternyata dolar bisa sampai dengan 17.000. Nah, maka kalian akan merugi gitu ya. Kalian tetap harus membeli sesuai dengan kontrak kerjanya gitu ya, tapi ya kalian harus membayar lebih, seperti itu. Jadi semua biaya itu adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan gitu ya, terutama di sini adalah uang gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu sebagai gantinya. Lalu manajemen biaya project termasuk di dalamnya adalah proses yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa project tersebut harus dapat diselesaikan dengan nilai budget yang sudah disepakati. Nah, contohnya seperti tadi gitu ya. Kalau misalnya beli server $1.000 gitu ya, kalau misalnya dikurskan misalnya sekitar 15 juta misalnya gitu ya, kita anggap 15.000 gitu ya untuk satuan dolarnya gitu kan. Jadi 15 juta untuk servernya. Ketika tiba-tiba ada penurunan, misalnya ada di angka 13.000, maka kita bisa mendapatkan keuntungan. Tapi kalau misalnya lebih dari itu gitu ya, misalnya 15.100 misalnya. Nah, 100 itu adalah kerugian kita. Tapi kita tetap harus menyelesaikannya karena ada nilai-nilai tertentu atau ada denda ketika kita tidak menyelesaikannya secara tepat waktu. Lalu bagaimana sih tahapan manajemen biaya project? Nah, di sini kita akan melihat mulai dari estimasi biayanya. Artinya estimasi itu berarti kita melakukan perencanaan gitu ya. Melakukan apa sih yang akan kita kerjakan, lalu biaya-biayanya apa saja sih yang harus dibutuhkan gitu ya. Nah, ini kita harus melihat dari estimasi-estimasi, jadi perkiraan gitu ya. Estimasi itu adalah perkiraan. Jadi kita harus memperkirakan biayanya berapa sih gitu ya. Seperti yang tadi saya contohkan, ketika kalian ingin membeli server dengan harga $1.000, nah kira-kira apa sih yang harus perkiraan biayanya itu dari $1.000 itu kalian mungkin saja bisa oke, biar kita bisa lebih dapat untung gitu ya, dan kita tidak merugi gitu ya. Yang harga pokoknya misal dari distributornya $1.000, lalu kita tambahkan 10% gitu ya. Jadi di angka $1.100 gitu ya. Lalu kursnya itu kita juga mainkan gitu ya, jadi di angka 15.000 misalnya, karena kan dolar saat ini mungkin nilai paling tertinggi itu 15.000 gitu ya. Nah, jadi kita anggapnya 15.000. Ketika memang dolar itu turun gitu ya di angka 13.000, kita mendapatkan biaya lebih dari nilai mata uang tadi gitu ya. Lalu kita juga mendapatkan nilai keuntungan dari si penjualannya secara dolar tadi, 1.100 tadi, gitu ya. Nah, lalu ada juga anggaran biaya, gitu ya. Anggaran biaya ini adalah alokasi, gitu ya. Alokasi biaya yang akan dikerjakan. Nah, biasanya bentuknya itu per package, gitu ya. Jadi misalnya tiap package pekerjaan, misalnya paket pengerjaan server, gitu ya. Paket pengerjaan server, misalnya mulai dari instalasi, mulai dari pembelian hardware, mulai dari softwarenya gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam setiap paketnya. Contoh lainnya dalam kita project sistem informasi misalnya, ketika kita ingin melakukan pembuatan
project di sistem informasi, tentunya kita harus melihat dari software-software yang kita butuhkan. Misalnya paket software untuk membuat instalasi mobile misalnya, yang kita butuhkan misalnya satu buah handphone gitu ya, lalu misalnya satu buah laptop gitu ya, atau OS-nya atau operating systemnya apa gitu ya. Lalu software yang dibutuhkan untuk UI/UX-nya, untuk desainnya itu seperti apa. Nah, ini bisa kalian masukkan ke dalam package yang dimasukkan ke dalam anggaran biaya. Nah, package ini sendiri itu bisa dibeli atau bisa melakukan penyewaan. Jadi biasanya dalam sebuah project itu terutama sistem informasi gitu ya, itu bisa dilakukan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara penyewaan, lalu yang kedua dengan cara pembelian. Nah, tapi karena biasanya timbulnya project itu adalah sewaktu-waktu gitu ya, dan kalau untuk membeli device misalnya terlalu mahal, ya biasanya melakukan penyewaan gitu ya. Contohnya penyewaan, misalnya kalian ingin menyewa laptop gitu ya dengan spek yang tinggi. Nah, itu kalian bisa hitung gitu ya. Misalnya dari kalian punya 3 programmer, lalu misalnya kalian ingin desainnya perlu menggunakan Mac gitu ya, laptop Mac misalnya. Nah, berarti kalian menyewa aja gitu, menyewa laptop Mac, biasanya hitungannya per hari gitu ya. Per hari, lalu selama berapa bulan gitu ya yang bisa kalian kerjakan sampai dengan project itu benar-benar selesai. Nah, keuntungannya seperti apa? Keuntungannya menyewa tentunya ya resource-nya pasti lebih terjamin gitu ya. Device-nya juga tentunya baru sesuai dengan kita inginkan gitu kan. Lalu tidak butuh biaya maintenance. Kalau rusak kita tinggal kembalikan lagi gitu ya. Nah, itu seperti itu. Atau misalnya tidak namanya barang elektronik pasti ada penurunan gitu ya, penurunan kualitas. Nah, ini keuntungan dari kita biasanya menyewa gitu ya. Nah, lalu yang di sini ada lagi kita berbicara tentang pengendalian biaya gitu ya. Tadi sudah saya sempat singgung terutama nilai mata uang gitu ya, pengendalian perubahan dana proyek gitu ya. Karena misalnya tadi hardware-nya kita keuntungannya misalnya minim gitu atau malah kita merugi gitu ya. Yang tadinya misalnya seperti tadi saya bilang harusnya targetnya kita bisa untung Rp1.000 gitu per dolar misalnya. Karena misalnya dolarnya misalnya 14.000, lalu kalian cantumkan 15.000, lalu ternyata mengalami kerugian. Misalnya pada saat kalian beli, dolar itu ada di posisi 15.100 gitu ya. Nah, 100-nya berarti kan kalian tinggal kalikan 1.000, berarti 100.000, kalian rugi 100.000. Misalnya seperti itu. Nah, anggaran yang ini lebih itu mungkin saja bisa dikurangi gitu ya, bisa ditutup dengan proyek-proyek yang lain gitu ya. Misalnya dengan package-package yang lain. Misalnya dengan package dari instalasi gitu ya. Jadi misalnya itu adalah harga hardware-nya tadi. Tapi dengan harga package instalasinya, misalnya instalasi operating sistemnya gitu ya. Misalnya kalian cantumkan misalnya $100 gitu ya. Padahal kalian membayar orang untuk melakukan instalasi itu sebesar $50. Maka keuntungan itu bisa kalian ambil dari sana gitu ya. Nah, itu kira-kira pengendalian biayanya seperti itu. Jadi nanti juga ada pengendalian biaya itu dari sisi sumber daya manusianya gitu ya. Jadi sumber daya manusianya ketika kalian nanti ada gitu ya, ternyata nanti akan ada manajemen sumber daya manusia. Kita akan bahas nanti setelah UTS. Oke, ini kalian bisa lihat di sini project cost management, ada poin-poinnya ya, ada 7.1 cost estimasi gitu ya. Lalu ada 7.2 cost budgeting, 7.3 ini adalah cost control, di mana yang paling penting adalah kita melakukan pengendalian atau melakukan kontrol terhadap estimasi. Jadi estimasi itu ada perkiraan, lalu kita melakukan budgetingnya gitu ya. Jadi dari perkiraan tadi kita melakukan proses budgetingnya. Apakah memang sudah sesuai atau tidak gitu ya. Ingat, project itu biasanya standarnya keuntungannya itu adalah 20%.
Jadi kalau misal kurang dari 20% biasanya itu dianggapnya adalah rugi gitu ya. Apalagi kalau misalnya sama-sama tidak dapat untung sama sekali. Nah ini luar biasa dibilangnya kerugian yang double. Oke, sangat penting ketika kita membangun dari cost management plan. Jadi kita akan menggambarkan bagaimana variabel-variabel biaya apa saja yang akan kita kelola, lalu variabel-variabel apa saja yang akan kita keluarkan, gitu ya. Lalu kita bisa melihat outputnya, gitu. Output ini tadi adalah pengeluarannya. Tentunya dalam sebuah project yang dalam internal manajemen gitu ya, kalau kita punya klien hanya tahu kontraknya saja gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam levelnya manajemen tadi, pengendalian biaya atau manajemen costingnya tadi gitu ya. Nah tentunya kita harus punya bukti-buktinya gitu ya. Jadi kalau kalian orang keuangan, accounting itu pasti butuh mereka bukti-bukti itu untuk audit apakah memang costing biaya ini memang levelnya memang kita beruntung gitu ya mendapat keuntungan ataukah kita buntung gitu atau mendapatkan kerugian. Nah ini ada tipe estimasi biayanya gitu ya. Di sini kita berbicara tentang ROM atau Rock of Magnitude. Di sini dilakukan 3 sampai dengan 5 tahun sebelum proyek dikerjakan. Nah jadi kita akan bisa melakukannya untuk dapat memberikan estimasi biaya dalam jangka seleksi project gitu ya. Nah ini akurasinya ini kurang lebih itu sekitar 25% sampai dengan 75%. Jadi ini kalau kita misalnya ingin membangun gedung, itu tentunya misalnya kita ingin mengerjakannya mencari investornya gitu ya. Itu kan dari 5 tahun sebelum-sebelumnya kita sudah melakukan perencanaan gitu ya. Nah ini contohnya estimasi biayanya menggunakan ROM. Lalu misalnya budgetary ini 1 sampai dengan 2 tahun. Jadi sebelum project itu dilakukan gitu ya. Lalu untuk estimasi budget organisasinya ini sekitar akurasinya itu kurang lebih 10% sampai dengan 25%. Lalu ada definitif, ini 0 sampai dengan 1 tahun sebelum project dilakukan. Untuk mengetahui estimasi biaya detail sebuah project. Ini akurasinya minus 5% sampai dengan plus 10%. Nah ini estimasi biaya yang memang sering dilakukan di project management. Oke, masalah-masalah utama dalam sebuah estimasi biaya sebuah project di IT gitu ya, project IT gitu ya. Ini antara lain adalah membuat estimasi untuk project perangkat lunak yang besar. Jadi merupakan pekerjaan yang cukup besar gitu ya. Karena kenapa? Karena estimasi biaya yang kita lakukan itu di berbagai level project gitu ya. Jadi nanti kita akan berkaitan dengan tim-tim yang lain gitu ya. Misalnya ada tim engineering gitu ya. Lalu ada tim kelistrikannya, tim tempatnya gitu ya. Nah, lalu ada servernya gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Ada maintenance-nya. Nah, ini kan membuat lingkup pekerjaannya sebenarnya walaupun satu gitu ya, walaupun satu membuat aplikasi misalnya membuat perangkat lunak, tapi yang terlibat di dalamnya itu sebenarnya banyak gitu ya, tanpa kita ketahui walaupun memang sebenarnya ya di developer itu orangnya ya itu aja gitu ya, orangnya itu aja, tapi ketika disebutkan di dalam sebuah project mereka melakukan planning orang yang berbeda. Nah ini untuk mendapatkan keuntungan juga gitu ya. Lalu banyak orang yang melakukan estimasi dengan sedikit pengalaman gitu ya akan pekerjaan yang berkaitan. Nah ini solusinya ini untuk melakukan monitoring gitu ya. Jadi kita akan melakukan berbagai pelatihan dan mentoring. Supaya kenapa? Supaya tadi estimasinya yang sedikit pengalaman supaya bisa lebih tajam lagi untuk melakukan estimasi. Jadi setiap orang juga bisa memiliki bias masing-masing gitu. Akan estimasi bias ini artinya ya kekurangan gitu ya, yang tidak terlihat gitu kan.
atau ada tapi tidak terlihat gitu ya. Nah, ini bias gitu ya. Jadi solusinya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis yang meyakinkan bahwa estimasi tersebut tidak bias. Artinya tidak bias, ya seperti tadi. Jadi seakan-akan ada tapi tidak ada gitu, atau seakan-akan tidak ada tapi dia ada. Jadi kita harus lebih mempertajam lagi untuk masalah estimasinya. Lalu manajemen menginginkan sejumlah tawaran bukan estimasi sebenarnya. Jadi manajer project harus bisa bernegosiasi sponsor project agar bisa membuat estimasi dengan biaya yang realistis. Jadi kalau misalnya saya sebagai project manager gitu ya, saya pasti akan melakukan penawaran harga gitu ya. Jadi bukan sekedar hanya estimasi. Kalau estimasi itu kan hanya perkiraan saja gitu ya. Tapi dengan adanya penawaran harga gitu ya, berarti otomatis saya bisa lebih jelas lagi dan bisa dilanjutkan dengan kontrak gitu ya. Dan biasanya dari sisi owner gitu ya, atau dari sisi pemilik atau dari sisi yang mempunyai sebuah project, mereka tidak tahu menahu. Pokoknya misalnya dengan pembuatan aplikasi misalnya seharga 1 miliar gitu ya. Lalu saya tidak mau tahu biaya tersebut itu kurang atau lebih gitu ya. Pokoknya saya mau tahu biaya tersebut hanya di angka 1 miliar. Kalau kurang, ya berarti silakan kamu tambahkan sampai dengan proyek itu selesai. Kalau lebih, ya berarti itu adalah keuntungan buat kamu. Nah, itu biasanya dari sisi owner atau pemilik proyek itu seperti itu. Nah, ini ada tools dan teknik estimasinya dari sebuah biaya. Ada analogous estimates, top-down estimates. Ini mengestimasi biaya proyek berdasarkan dari biaya aktualnya dari proyek-proyek yang sebelumnya yang memang dianggap mirip gitu ya. Jadi ini butuh project manager yang memang berpengalaman dalam mengatur seluruh biaya gitu ya. Jadi kalau misalnya biayanya mirip-mirip, nah dia pasti akan menggunakan analogous estimates. Lalu ada bottom up estimates. Nah, ini estimasi ini berdasarkan dari paket-paket kerja gitu ya. Jadi nanti mulai dari yang terkecil lalu menjumlahkan keseluruhannya hingga diperoleh biaya total dari sebuah project. Nah, ini paket-paket biaya dari sebuah pengerjaannya gitu ya. Lalu ada parametric modeling di mana nanti estimasi biaya project ini dilakukan dengan memanfaatkan karakteristik project sebagai parameter dalam model matematika. Nah, ini contohnya adalah model aircraft cost, di mana parameternya tipe aircraft ini how fast the plane would fly. Jadi bagaimana tipe dari sebuah aircraft ini bagaimana menerbangkan sebuah pesawat itu dengan cepat, gitu ya. Lalu dia melakukan estimasi mulai dari beratnya gitu ya, lalu sampai dengan part-part yang ada di aircraft tadi gitu ya. Lalu ada konstruktif cost model, itu yang biasa kita kenal dengan COCOMO gitu ya. Ini salah satu model parameter yang terkenal dibuat oleh Barry Boehm. Ini digunakan untuk melakukan estimasi biaya pembuatan perangkat lunak berdasarkan jumlah baris code-nya. Jadi ini berdasarkan dari jumlah baris source code-nya atau function point-nya gitu ya. Nah, ini biasanya cocok buat kita gitu ya, cocok buat kita. Nah, kalau kita melakukan ini ya bisa juga, atau kita misalnya langsung bangunnya berdasarkan satu aplikasi itu bisa juga. Tapi kalau bangunnya per baris gitu, kayaknya jumlah baris source code-nya itu agak seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya berdasarkan dari function-nya mungkin bisa gitu ya, mungkin bisa lebih masuk di akal. Tapi kalau berdasarkan per baris itu kayaknya agak lebih ribet lagi kita ngukurnya nanti setelah pembayarannya itu setelah selesai gitu ya barisnya. Lalu COCOMO 2 model sudah tersedia di web. Jadi nanti kalian bisa lihat COCOMO model 2. Lalu ada item-item budget. Kalau tadi kita berbicara tentang estimasi, kita akan berbicara tentang budgetnya. Nah, kalau tadi estimasi itu adalah perkiraan gitu ya. Kalau di sini selebihnya kita masuk ke dalam budgetingnya atau planning pembelanjaannya gitu ya. Kalau kalian bekerja, tentunya kalian
berbicara budget gitu ya. Ada budgetnya nggak? Nah, ini yang ada uangnya atau tidak gitu ya. Nah, uang yang akan dikoskan, jadi biaya yang akan dikoskan terhadap pekerjaan tertentu gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada salaries gitu ya. Jadi ada ya salary berarti gaji gitu ya. Jadi mulai dari nanti kalian melakukan sumber daya manusianya gitu ya, manage sumber daya manusianya. Lalu ada fringe benefitnya, ini masuk juga ke dalam SDM-nya gitu ya. Lalu ada kontrak servisnya, ini masuk ke konsultan. Lalu ada equipment purchase software dan hardware-nya seperti yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Lalu ada suppliers ini ya bisa dibayar nilai cost-nya gitu, misalnya biaya telepon gitu ya, biaya kopi gitu ya, biaya komputer dan sebagainya gitu, biaya listrik, maintenance. Nah, ini yang harus kalian hitung juga gitu ya. Lalu nanti ada biaya perjalanan, lalu ada overhead gitu ya. Overhead ini ya tadi ada listrik, air gitu ya, ini day to day operation gitu. Jadi keseharian dari pekerjaannya, misal biaya kopi gitu ya, kalian mau ngopi gitu ya, biaya teh gitu kan. Nah, ini biaya yang harus dikeluarkan, overhead or indirect cost. Lalu ada komponen biaya dalam sebuah project IT. Di sini juga ada direct labors, expert staff gitu ya. Lalu ada supporting staff, direct materials. Nah, ini SDM yang mulai dari berpengalaman sampai dengan operasionalnya gitu ya. Lalu ada overhead-nya, ini ada kepala-kepalanya gitu ya, project administration, indirect material, indirect labor, hardware depreciation gitu ya, infrastructure, sampai dengan tax dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini komponen-komponen biaya dalam sebuah project IT yang memang harus ada, yang akan kalian cantumkan dalam sebuah project. Nah, ini contohnya. Seperti yang tadi saya bilang, biasanya biaya project dalam sebuah IT gitu ya, dalam sebuah komputer gitu ya, sistem informasi itu biasanya biayanya dihitung dengan dolar gitu ya. Nah, ini biasanya. Nah, contohnya di sini ada project management gitu, ada project manager, project team member gitu, itu jadi orang-orangnya gitu ya. Misalnya project manager itu dibayarnya bisa per jam gitu, bisa per hari gitu ya, bisa per bulan gitu, atau bisa per project gitu ya. Nah, itu kalian bisa hitung nanti cost-nya berapa, lalu presentasinya berapa persen gitu ya dari biayanya. Oke, ini kalian bisa lihat dan bisa baca-baca ya. Oke. Anggaran biaya ini, input utamanya adalah WBS yang kemarin sudah kalian kerjakan gitu ya. Jadi work break structure gitu ya. Jadi berdasarkan pekerjaan dari yang kalian kerjakan gitu ya. Output utamanya adalah cost baseline. Nah, apa sih itu cost baseline ini? Jadi anggarannya berdasarkan dari waktu yang digunakan manajer project untuk mengukur dan memonitoring kerja gitu ya. Misalnya biaya ini digunakan untuk 1 minggu gitu ya, berarti biaya itu 1 minggu gitu ya budgetingnya atau anggaran biayanya. Nah, ini contoh anggaran biayanya. Di sini per tahun gitu ya, 1 tahun, ini anggap saja 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah bulan gitu ya. Nah, ini bisa kalian lihat contoh-contoh anggaran biayanya berdasarkan dari WBS items. Lalu ada pengendalian biaya tadi, proses dalam mengendalikan biaya termasuk di dalamnya adalah monitoring kinerja pembiayaan. Jadi semakin cepat dia menyelesaikan, biasanya akan semakin cepat juga gitu ya, akan semakin cepat juga selesainya, dan biayanya pun akan semakin kecil gitu ya. Jadi konsepnya adalah biaya itu semakin lama kalian mengerjakannya, berarti semakin besar biaya yang harus kalian kerjakan. Nah, jadi biasanya targetnya walaupun memang 1 minggu gitu ya, tapi biasanya ketika mengerjakan project, terutama project SI, sistem informasi, biasanya dikerjakannya itu maksimum itu biasanya akan dikasih space itu 2 hari biasanya. Jadi 1 sampai dengan 5 hari
Tapi dalam organisasinya biasanya dicatatnya itu adalah 1 minggu misalnya per modul, misalnya seperti itu. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya adalah ketika dia sudah menyelesaikannya dalam 5 hari, maka perlu proses QC dan lain-lain gitu ya. QC-nya mungkin diperlukan waktu gitu ya. Nah, atau mungkin QC-nya harus sudah include dengan waktu 5 hari, berarti kan pengerjaannya harus berkurang dari itu gitu ya. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya tadi untuk mengurangi dari costing biayanya tadi dan pengendalian biayanya supaya tidak over budgeting. Lalu ada earned value management, di sini merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Nah, earned value management atau biasa disingkat dengan EVM ini adalah alat untuk mengukur kinerja sebuah project gitu ya, yang mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan data biayanya. Jadi nanti kalian bisa baca-baca lagi apa sih itu EVM tadi gitu ya. Jadi ya kalian harus membuat terlebih dahulu baseline-nya gitu ya. Tadi baseline itu ruang lingkup pengerjaannya gitu ya. Dengan baseline kita bisa dapat mengevaluasi apakah project itu berjalan baik atau tidak gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat waktunya tadi dari waktu 7 hari ternyata dikerjakan 8 hari, kita wajib pertanyakan nih, kenapa bisa lebih 1 hari gitu ya. Oh, ternyata programmernya sakit gitu ya. Nah, ini berarti kalian harus mencari alternatif lainnya untuk supaya lebih selesai. Jadi, misalnya ketika di tengah-tengah programmer kalian sakit, berarti siapa nih yang harus menghandle pekerjaan mereka? Nah, supaya project-nya itu schedule-nya tetap berjalan. Jadi, triple constraint tadi itu memang saling keterkaitan, mulai dari mutu, schedule, dan biayanya. Nah, ini istilah-istilah dalam EVM. Ada plan value, PV, ini rencana porsi total. Lalu ada actual cost, ini adalah biaya langsung atau biaya total langsung. Ini namanya aktual, berarti biaya yang memang sebenarnya gitu ya. Lalu ada plan, kalau plan ini berarti biaya yang sudah disetujui untuk dikeluarkan, atau planningnya, biaya anggarannya, atau biaya budgetingnya. Nah, ini ada earned value, estimasi nilai pekerjaan gitu ya. Ada RP itu rate of performance, perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap waktu dan perencanaannya. Semakin pekerjaan cepat selesai berarti nilainya itu semakin bagus gitu ya. Lalu ada cost variance, variabel yang menunjukkan apakah kinerja ini sudah melebihi atau masih kurang gitu ya dari biaya yang sudah direncanakan. Lalu ada schedule variance, ada cost performance index, lalu ada schedule performance index. Nah, ini bisa kalian baca lebih detail lagi gitu ya. Nah, ini contohnya ada rumus-rumus earned value gitu ya. Jadi earned value-nya itu formulanya EV sama dengan PV to date dikali percent complete. Percent complete ini artinya persentase yang sudah diselesaikan gitu ya. Di sini ada cost variance, ada schedule variance, sampai dengan estimate time to complete. Jadi estimasi pekerjaan sampai dengan selesai. Nah, ini contohnya earned value-nya ini week 1 7.500, plan value-nya 10.000, actual cost-nya itu 15.000. Lalu ada cost variance-nya, CV-nya itu 7.500 minus gitu ya. Schedule variance-nya, SP-nya minus di 2.500. Cost performance index-nya itu 50%. Lalu schedule performance index-nya itu 75%. Nah, ini pekerjaan proyek direncanakan selama 1 tahun, lalu sudah berjalan selama 5 bulan. Ini anggaran-anggarannya gitu ya, perhitungan dari earned value-nya. Nah, ini kalian bisa lihat. Dan enaknya ketika kalian menggunakan Microsoft Project, ini harusnya sudah bisa hitung otomatis gitu ya. Nah, ini ada earned value chart project after 5 months. Jadi biaya yang sudah dikeluarkan gitu ya di angka. Kalau 5 bulan ini kita lihat di angka 40.000 dolar aktual costingnya gitu ya. Aktual costnya kurang lebih di angka 40 ribuan ya, 40.000 dolar.
Lalu nanti budget kompletnya itu di angka $100.000. Dan diestimasi at complete-nya itu adalah sebesar 20% gitu ya, dari budget completion-nya, yaitu $120.000. Nah, makna angka dalam EVM, angka negatif untuk CV dan SV mengidentifikasi masalah dalam kinerja project. Nah, biaya project berarti sudah melebihi dari yang direncanakan. Nah, oke, CV dan SV. Kita lihat di sebelumnya. CV-nya di sini minus, SV-nya juga minus. Nah, berarti di sini kalau sudah minus, berarti dia sudah melebihi dari budgetnya. CPA dan SPA itu kurang dari 100% juga menunjukkan adanya masalah. Jadi kalau tadi kita lihat di situ ada 50% dan 75%. Berarti cost performance index-nya cuma 50%, berarti separuhnya gitu ya. Schedule performance index-nya SPA-nya 75%. Berarti ya ini tidak menunjukkan performance yang maksimal. Berarti ada masalah gitu dalam sebuah kinerja project-nya. Oke, ini contoh kasusnya. Di sini ada project new server setup dan stabilization. Jadi setup baru dari sebuah server gitu ya. Ini ada WBS-nya yang terlibat di sana, ada purchasing gitu ya. Lalu server purchasing, ada switch server gitu ya. Purchasing, pembeliannya gitu ya. Lalu ada setup server, itu ada pekerjaannya, initiate clustering server, ada install switch gitu ya, ada set to write 5 tower, ada instalasi gitu ya, instalasi servernya. Lalu ada test and documentation, migration, dan seterusnya. Lalu yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan arahan biayanya. Misalnya tadi kita ada biaya purchasing-nya, sejumlah server dan software-softwarenya. Lalu kita ada setup servernya. Setup server berarti kita berbicara bagaimana cara melakukan instalasi servernya. Nah, ini jumlahnya ini berapa per orang, berapa per hari gitu ya. Lalu test and documentation-nya ini berapa orang per hari gitu ya, berapa biayanya. Nah, ini perkiraannya. Jadi server purchasing ini yang bekerja gitu ya. Jadi 3 hari selama 3 hari gitu ya. Lalu untuk melakukan pembeliannya gitu ya, itu fixnya itu selama 2 hari gitu ya. Jadi 2 hari dari pembelanjaan tadi gitu ya. Jadi 2 hari barangnya datang gitu ya. Lalu ada setup per unit. Ini bisa dilihat clustering server, install switch, setup, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat estimasi biayanya berapa hari masing-masing tersebut. Ini kita lihat ada teknisinya gitu ya, direct labor-nya, ada sistem administrator, ada technician gitu ya. Unitnya ini man per day gitu ya, jadi satu orang itu 1 hari gitu ya. Ada ini juga man per day, ada server ini unit package gitu ya, ada exemplar gitu ya, documentation itu biasanya exemplar, 1 exemplar itu dibudgetinnya berapa ribu gitu ya. Ini cost-nya ada hitungannya ribu gitu ya. Jadi misalnya sistem administrator itu 100.000 per hari, 1 orang 100.000 per hari. Teknisi 50.000 per orang per hari. Ini ada direct material server per unit itu 100 juta gitu ya. Lalu operating systemnya package-nya 50 juta, package-nya 50.000 ya di sini ya. 50.000, ada documentation ini 100.000 per exemplar. Lalu di sini ada overhead-nya, sekretaris, lalu ada PC workstation, ada support, license, dan seterusnya. Itu ada nilai uangnya. Ini direct cost purchasing itu 210 juta, setup server itu 450 juta, test
and documentation ini 100.000, migrate and enrollment itu 400.000, overhead-nya administration 100.000, fasilitasnya itu 200.000. Jadi total project cost-nya itu adalah di 211.250.000. Oke, siklus hidup estimasi atau biaya SDLC dari biaya estimasi biaya gitu ya. Ada instalasi, ada training gitu ya, ada reparasi, preventive, maintenance, lalu ada backup gitu ya, lalu ada salaries and materials-nya. Oke, tugasnya kalian melanjutkan dari pekerjaan yang sebelumnya gitu ya, dari final project yang akan kalian kerjakan gitu ya, tugas final project yang akan kalian kerjakan di sana. Jadi kalian melanjutkan projectnya pada pertemuan 1, 2, 3 sampai dengan kemarin terakhir pertemuan kelima gitu ya. Lalu kalian akan membuat estimasi biaya project tersebut gitu ya, sesuai dengan dari WBS-nya, work breakdown structure-nya gitu ya. Lalu nanti kita akan kumpulkan di pertemuan ke-15, bentuknya semuanya komplit dalam satu bentuk proposal dari project starter. Oke, sampai di sini jika ada yang ingin ditanyakan silakan kalian tulis di kolom komentar. Jika tidak, jangan lupa like and share and subscribe-nya. Atau jika ingin kita diskusikan bisa kita diskusikan di WhatsApp grupnya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy.